ini saya akan menceritakan sejarah Pajajaran. Pajajaran yang bercorak Hindu di Jawa Barat berdiri pada tahun 923 dan runtuh pada 1597 Masehi karena diserang oleh Kesultanan Banten. Pada era Sri Baduga atau Prabu Siliwangi pada tahun 1487 sampai 1512, Pajajaran memuncaki keemasannya, dan sejarah Pajajaran bisa ditemukan di sumber abad kuno dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Giska Nuragustriana akan menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Sri Jayabapati mendirikan sebuah kerajaan pada 983 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Sri Jayabapati tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskalawastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali di Pakuan Pajajaran. Masa keemasan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang pemerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika pemerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pimpinan yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon-Demak. Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat, tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 yang diakibatkan oleh serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai oleh diboyongnya pangkat Sriman Cana dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu yang berukuran 200 x 160 x 20 cm ini diboyong karena tradisi politik di Pakuan agar mereka tidak dapat lagi menobatkan raja baru. Hal ini pula menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus penguasa Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan ada penggawa istana yang meninggalkan keraton dan menetap di Lebak. Mereka menetapkan tata cara hidup yang ketat dan juga sekarang dikenal sebagai orang Baduy.